saat ini kita akan menaikkan pujian kita, pengagungan kita kepada Tuhan Yesus. Ya Allah yang mengasihi kita dengan kasih-Nya yang begitu besar. Kami memuji Engkau, menyanjung Engkau Tuhan kami yang ajaib. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Kami datang Tuhan
Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang ajaib dalam hidup kami, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara besar Tuhan, Allah yang sanggup melakukan mukjizat dalam hidup kami, Allah yang menjawab doa-doa kami, bahkan lebih dari apa yang kami doakan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami pikirkan. Tuhan beri kepada setiap anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang berharap, anak-anak-Mu yang mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau Allah membuat mukjizat dalam hidup kami Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Di dalam kelemahanku Tuhan, di dalam sempurna kuasa-Mu. Amin Tuhan. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Amin. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kami percaya Engkau Allah yang tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mukjizat dalam hidup kami. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya lebih hebat Tuhanku, lebih hebat Tuhanku. Amin. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku ya Tuhan. Kau membuat mujizat sejati. Oh, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Terima kasih Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat terjadi. Seberapa banyak kita yang percaya Allah sanggup melakukan mukjizat besar dalam hidup kita. Dia Allah yang tidak berubah kuasanya. Dia Allah yang mampu melakukan hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita. Mari kita yang rindu Tuhan lakukan mukjizat dalam hidup kita. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan, oh, yang membelah laut, yang teduhkan badai, percaya yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidup. Dia yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Lagi katakan, yang membelah
buktikan dengan imanmu di hadapan Tuhan. Amin. Yang mustahil pun terjadi Tuhan. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat, Yesus. Yang membelah laut, yang teduhkan badai. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat, Kau membuat mukjizat sejati. Kau membuat mukjizat sejati.
Kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu yang terjadi di dalam kehidupan ini. Sungguh kami mengalami kasih-Mu yang begitu besar, tiada terbilang dalam perjalanan hidup yang sudah kami lalui sepanjang waktu dari hari ke hari ya Tuhan. Terima kasih kami menjadi milik-Mu, terima kasih untuk karya-karya-Mu yang begitu besar. Dan Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kiranya gereja-Mu di tempat ini Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu yang sudah Engkau percayakan untuk berada di tempat ini ya Tuhan. Biarlah mereka mengalami pertumbuhan secara jasmani, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Engkau Allah mengerti, dan kiranya Engkau Allah mencukupkan semua itu di dalam kehidupan mereka. Dan lebih daripada itu, kehidupan rohani mereka boleh terberkati dengan setiap kegiatan-kegiatan di gereja-Mu yang dilakukan pada hari-hari ibadah. Tuhan, semua itu kalau tidak campur tangan daripada Engkau, segala sesuatu yang dikerjakan adalah sia-sia. Maka daripada itu ya Tuhan, kami meminta Tuhan, kiranya Roh Kudus, Roh Allah itu memimpin, menguasai kami, memberkati kehidupan kami, membawa kehidupan kami semakin hari semakin mendekatkan diri serupa segambar dengan Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami kondisi fisik yang lemah ya Tuhan, Engkau kuatkan. Yang mengalami kondisi fisik sakit ya Tuhan, Engkau jamah ya Tuhan. Kiranya Engkau kuatkan mereka Tuhan. Dan lebih daripada itu, terus Engkau memberikan pengharapan di dalam hati mereka, sehingga hari demi hari apapun kondisi mereka yang mereka alami secara manusia mungkin itu tidak mengenakan, tetapi di situ pula ada pertumbuhan iman di dalam perjalanan hidup mereka ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang Engkau percayakan untuk melayani umat-Mu di tempat ini. Engkau memberkati kami, memberikan kepada kami kesehatan, kerendahan hati, sehingga kami boleh bergandengan tangan, merendahkan diri dan melayani Engkau lewat umat-Mu yang Engkau percayakan untuk kami layani ya Tuhan. Hamba berdoa juga untuk hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk memimpin kami, Bapak Pendeta Handoyo maupun Ibu Trivena Tuhan. Engkau berkati beliau-beliau ini ya Tuhan, di dalam kehidupan mereka, keseharian mereka, pelayanan yang Engkau percayakan kepada mereka, di mana saja Tuhan mereka melangkahkan kaki, di mana saja Tuhan mereka dipercayakan untuk melayani Engkau Tuhan. Urapan daripada Allah surgawi ada di dalam setiap perjalanan hidup mereka, ada dalam setiap pelayanan-pelayanan yang Engkau percayakan kepada mereka Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan, dan segala apapun bentuk dosa atau kejahatan yang iblis datangkan untuk mengganggu, menggerogoti hidup mereka Tuhan, kami berdoa, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Allah lebih besar, dan kuasa Allah itu berdaulat penuh atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Kegiatan ibadah pada besok minggu kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya semua umat-Mu Engkau boleh hantarkan mereka untuk beribadah di ibadah pagi, siang maupun sore ya Tuhan. Umat-Mu yang sudah lama tidak datang Tuhan, Engkau boleh menggerakkan hati mereka, memberikan di dalam hati mereka antusias, kerinduan untuk datang bersekutu bersama saudara seiman, untuk memuji Engkau maupun mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Segala persiapan yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu untuk kegiatan ibadah besok minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa Allah-Mu bekerja dan semua itu boleh berjalan dengan baik. Bapa yang baik di surga, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau pimpin tuntun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini ya Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi pegangan hidup kami dalam perjalanan hari-hari kami yang kami lalui ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan inilah doa kami yang kami terikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan, senang bisa bertemu kembali dengan Anda dalam doa saat teduh pemuritan pagi hari ini. Kita patut bersyukur ya kalau Tuhan masih memberi kesempatan buat kita untuk hidup, untuk bisa bekerja dan melayani Tuhan. Dan pada hari ini ya tentu kita berbahagia karena hari ini adalah hari libur, di mana kita bisa mengadakan acara dengan keluarga, dengan komsel, dengan kelompok pelayanan kita ya, untuk healing, untuk
ibadah padang bersama, atau melakukan kegiatan-kegiatan lain bersama dengan keluarga yang kita kasihi. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, ya sebentar kita akan sama-sama belajar satu topik yang Alkitab juga nyatakan. Ya, dalam hidup di dunia sering kita menghadapi berbagai macam persoalan. Ada banyak tekanan, masalah yang kita hadapi. Ya, ketika kita bekerja, ketika kita dalam pelayanan, ketika kita ada di keluarga, di masyarakat, ya, kita hidup di dunia yang inginnya serba cepat, serba instan, dan banyak tuntutan. Ya, sering kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau kita tidak bisa mengelola segala persoalan itu, ya, segala aktivitas kita akan mengalami apa yang namanya burnout. Kelelahan secara fisik dan kemudian juga secara emosional. Dan kalau itu terus-menerus, bahkan itu akan membuat pengaruh terhadap spiritual kita, terhadap rohani kita. Kelelahan, capek, kita akan merasa habis. Karena apa yang harus kita kerjakan setiap hari? Kita berlari dari satu kegiatan-kegiatan lain, dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, dari satu proyek ke proyek lain, dari satu pelayanan ke pelayanan yang lain. Dan kalau kita tidak bisa mengelola waktu dengan baik, mengelola ritme hidup kita dengan baik, kita akan mengalami ini yang dinamanya burnout. Kita akan terbakar habis karena segala persoalan, segala tuntutan kehidupan ini. Tapi apakah Allah diam, Bapak Ibu? Ketika kita berhadapan dengan segala persoalan di dunia ini, apakah Allah diam saja? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli. Dia Allah yang telah berjanji untuk menyertai kita. Dia tidak tinggal diam. Dia yang mengenal diri kita ciptaannya. Dia mengenal diri kita dengan baik. Dia tahu kelemahan kita dan dia memberikan jalan keluar buat kita. Bapak Ibu saudara sekalian terkasih dalam Kristus, Allah dengan jelas ya di dalam Alkitab ditunjukkan bahwa Allah peduli dan menyediakan jalan keluar ketika kita mengalami kelelahan fisik, emosional, dan bahkan keterpurukan secara rohani. Dan di Alkitab salah satu kisah yang jelas adalah kisah Elia. Ada beberapa kisah lain yang Alkitab juga tunjukkan berkaitan dengan burnout ini. Hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa yang mengalami burnout, kelelahan, keletihan yang begitu parah, dan itu mengancam bahkan hampir-hampir menghabisi dirinya. Kita lihat kisah Elia, Bapak Ibu. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, ya, 1 Raja-Raja pasal ke-19, di situ dikisahkan bahwa Nabi Eli baru saja menang melawan nabi-nabi Baal. Ya, kalau kita baca di kisah sebelumnya di pasal ke-18, 1 Raja-Raja pasal 18, di situ kita bisa melihat ada pertunjukan, demonstrasi di hadapan seluruh rakyat bangsa Israel antara Nabi Allah yang diwakili oleh Nabi Elia melawan nabi-nabi Baal. Jumlahnya ratusan nabi-nabi Baal itu. Mereka sama-sama mempersembahkan kurban bakaran. Dan pada demonstrasi itu dinyatakan dengan jelas bahwa Allah yang sejati, Allah yang hidup adalah Allah yang disembah oleh Nabi Elia. Allah pencipta langit dan bumi. Dialah Allah yang sejati, yang patut menerima sesembahan dan penghormatan kita. Nabi Elia menang besar. Bahkan mereka ya
Nabi Elia menghabisi nabi-nabi Baal tersebut. Tetapi setelah kemenangan besar ini, ya, Nabi Elia ada dalam kondisi yang sangat-sangat terpuruk. Di pasal ke-19, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, di pasal ke-19 ketika Ratu Isabel tahu kejadian di mana Elia membunuh nabi-nabi Baal yang ratusan itu, Ratu Isabel mengirim utusan dan mengancam Nabi Elia bahwa Nabi Elia akan dibunuh. Dan mendengar ancaman dari Isabel, Nabi Elia, yang nabi besar, nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa, bahkan dengan mujizat-mujizat yang diperagakan lewat pelayanannya, Nabi Elia mengalami ketakutan. Lalu dia melarikan diri. Jelas tercatat di pasal 19, ya, 1 Raja-Raja 19 ayat ketiga. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah ia sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Elia ketakutan setelah kemenangan besar itu. Ya, dia menerima ancaman dari Isabel dan dia takut. Dia bangkit dan melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Dia menarik diri dari keramaian. Dia ingin sendirian. Ini yang dialami oleh Nabi Elia. Dan di ayat keempat, ya, kita bisa lihat kondisi Nabi Elia yang sangat-sangat terpuruk. Baik fisiknya, baik emosionalnya, secara emosi, bahkan spiritualnya, dia mengalami keterpurukan. Dia sampai minta mati. Ya, ini adalah kondisi, ya, ciri-ciri orang yang mengalami burnout. Kelelahan yang begitu dalam, kecapean, tidak ingin hidup lagi, seolah kehilangan semua harapan. Di ayat keempat dari 1 Raja-Raja pasal 19, ayat ini berbunyi, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jadi dari ayat ini jelas, ya, ini ciri-ciri orang yang mengalami kelelahan yang begitu luar biasa. Dia burnout. Elia mengalami burnout. Fisiknya lelah karena pelayanan yang sudah dia lakukan, karena dia pelarikan diri dari ancaman Isabel. Ini yang dialami oleh Nabi Elia. Dia secara fisik sudah lelah, dia takut lari, kemudian secara emosional dia merasa frustasi. Ya, secara emosional dia takut dan frustasi ketika mendengar ancaman dari Isabel yang mau membunuhnya. Dan secara rohani, ya, dia merasa gagal dalam pelayanannya. Dia merasa bahwa dia tinggal seorang diri sebagai orang, sebagai nabi yang menyembah Tuhan dan melayani Tuhan yang hidup, Tuhan semesta alam. Dia merasa semua bangsa Israel sudah meninggalkan Tuhan, sudah tidak setia kepada perjanjian dengan Tuhan. Dan itu yang dialami oleh Elia. Elia mengalami yang dinamakan burnout ini. Dia lelah, dia takut, dia putus asa, dia merasa gagal, dan dia sendirian.
kita dapat bersyukur ya kepada Tuhan. Mari kita lihat apa respon Tuhan, ya, respon Tuhan ketika melihat hambanya mengalami burnout. Tuhan tidak menghakimi Elia. Tapi kalau kita baca kisahnya lebih lanjut di 1 Raja-Raja pasal 19 ini, Tuhan bahkan memberi makan, minum, dan memberi kesempatan pada Nabi Elia untuk tidur. Ini yang Tuhan lakukan. Tuhan kita penuh kasih Bapak Ibu. Dia tidak menghakimi Elia yang merasa habis, merasa sendirian dan tak berdaya, merasa begitu capek dan gagal dalam pelayanannya. Tuhan tidak menghakimi Elia. Tuhan bahkan memberi waktu Elia untuk beristirahat. Tuhan menyediakan makanan dan minuman secara khusus buat Nabi Elia yang dikirim oleh malaikatnya. Tuhan membantu Nabi Elia untuk bisa pulih secara fisik dan rohani. Setelah diberi makan roti dan minum air sampai 2 kali, Elia mengalami pemulihan secara fisik. Dan kemudian dia punya kekuatan 40 hari 40 malam dia berjalan menuju ke Gunung Horeb. Secara rohani hubungannya dengan Tuhan juga dipulihkan. Dia memang masih sendirian saat itu, tetapi Tuhan dalam kasih-Nya melakukan intervensi. Dan Tuhan menuntun Nabi Elia untuk berjalan sampai ke Gunung Horeb. Dan di situ Bapak Ibu, Tuhan menemui Nabi Elia secara khusus. Tuhan berbicara ya dalam angin yang sepoi-sepoi, di dalam keheningan, di dalam ketenangan. Tuhan berbicara dan menguatkan Nabi Elia. Tuhan memberikan tugas-tugas berikut yang harus diselesaikan oleh Nabi Elia, termasuk memilih dan menunjuk ya penggantinya, yaitu Nabi Elisa. Dan juga Tuhan memberitahu bahwa dia tidak seorang diri. Masih ada 7.000 orang yang setia kepada Tuhan, yang tidak menyembah Baal. Itu yang dilakukan Tuhan. Itulah respon Tuhan ketika melihat hambanya, Nabi yang luar biasa, yaitu Elia, mengalami burnout, kelelahan, lesu, capek, hilang pengharapan, dan merasa gagal itu. Tuhan dalam kasih-Nya ya membantu Nabi Elia untuk bisa pulih kondisinya secara fisik, secara emosional, dan spiritualnya, rohaninya dibangkitkan, diperbaharui jadi kuat kembali untuk menyelesaikan tugas pelayanannya di dunia. Bapak Ibu saudara sekalian terkasih dalam Kristus, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi Elia ketika burnout melanda kehidupannya? Ya, bagaimana Tuhan memulihkan dia? Tuhan menolong dia pulih dan mengutus dia untuk tugas berikut yang harus dia selesaikan. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari untuk kita terapkan dalam hidup ini. Yang pertama, Bapak Ibu, kita perlu istirahat. Ya, kita perlu istirahat setelah kita disibukkan dengan berbagai macam pekerjaan, pelayanan, aktivitas dalam hidup kita di dunia ini. Ya, kita perlu istirahat, dan Tuhan tahu, ya Tuhan tahu bahwa tubuh kita perlu istirahat, Bapak Ibu. Mesin, ya meskipun dibuat dengan materi yang terbaik, kalau mesin itu dioperasikan terus-menerus tanpa diistirahatkan, mesin itu akan cepat rusak. Nah,
Kita tahu tubuh kita ini Bapak Ibu ya, tubuh kita ini dari tanah liat, dari debu tanah. Bayangkan kalau tidak diberi istirahat, tentu akan mengalami kerusakan dan kehancuran. Tubuh kita tidak kuat dari logam, dari mesin-mesin yang ada di pabrik. Mesin aja secara berkala diistirahatkan, tidak beroperasi, ya, dibersihkan. Nah, kalau kita punya tubuh ini, ya tidak cukup beristirahat, kita akan mengalami burnout. Bahkan saya sempat pelajari, ya, saya baca artikel berkaitan dengan kurang tidur. Ternyata ada kaitannya, ya. Orang yang kurang tidur secara kronis terus-menerus jangka waktu panjang, itu bisa menimbulkan banyak sekali penyakit, bahkan penyakit yang bisa mengancam nyawa kita. Ya, jadi orang yang kurang istirahat, orang yang kurang tidur terus-menerus, dan masalah datang menekan hidupnya terus-menerus, dia akan mengalami burnout. Nah, kita akan lihat ada beberapa penyakit dan gangguan yang sudah terbukti yang disebabkan oleh orang yang kurang beristirahat. Yang pertama itu penyakit jantung, Bapak Ibu. Ternyata ada kaitannya loh. Orang yang kurang istirahat, kurang tidur bisa kena penyakit jantung dalam jangka panjang, ya. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati. Jangan terus sibuk dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam aktivitas dan kegiatan kita sampai kita lupa waktu untuk beristirahat. Ya, bisa muncul macam-macam penyakit seperti penyakit jantung, lalu tekanan darah tinggi, hipertensi. Bisa diabetes, ya, diabetes tipe 2 itu juga ada kaitannya dengan kurang tidur, kurang istirahat. Obesitas, kemudian depresi, gangguan kecemasan, gangguan imun, ya, stroke, kemudian masalah dengan memori, dengan kognitif itu juga bisa muncul kalau orang kurang tidur terus-menerus. Nah, kurang tidur yang terus-menerus juga bisa mengakibatkan penuaan dini. Wah, penuaan dini. Ada yang mau, ya, usia masih 25 tahun, wajah tampak seperti 60 tahun. Wah, kalau ya khususnya mungkin para wanita, misalkan usia Anda 25 tahun, lalu ada orang nyeletuk, "Kak, wajahmu kok seperti usia 50 ya?" Wah, itu tersinggung berat ya. Usia 25, dia ngomong, "Kamu kok seperti usia sudah 50 tahun lebih." Itu tidak tersanjung, tapi tersinggung berat. Beda dengan kasusnya kalau misalkan, ya, kita usia sudah 60 tahun, tetapi ketika ada rekan kita ketemu kita, dia berkata, "Wah, Pak, usia Anda kok kelihatannya masih 30-an tahun ya. Nggak kelihatan kalau Anda tuh umurnya 60 tahun. Wah, ini siapapun diomong gitu bisa tersanjung ya Bapak Ibu ya. Bapak-bapak diomong gitu pun wah bisa melayang, apalagi ibu-ibu. Ya usia 60 tahun dikatakan kamu tetap cantik ya, kayak usia 30-an masih. Wah, bisa melayang, membubung tinggi gitu ya. Nah, ingat, kalau kita tidak mau mengalami yang namanya penuaan dini, kita perlu istirahat yang cukup. Ya, kurang tidur bisa mengakibatkan penuaan dini. Kemudian juga bisa menimbulkan disfungsi hormonal dan masalah dengan pencernaan kita. Ya, ada resiko asam lambung meningkat ketika seseorang kurang istirahat, kurang tidur terus-menerus. Ya, Bapak Ibu, ini sudah dibuktikan secara medis. Jadi kita orang dewasa ya normal perlu waktu istirahat, perlu waktu tidur sekitar 6-8 jam.
Ya, sekitar 6 sampai 8 jam. Kita perlu setiap hari istirahat atau tidur. Kalau kurang dari itu, dan itu dalam jangka waktu panjang, hati-hati, tadi bisa muncul macam-macam penyakit yang berbahaya. Loh, kok tidur dibahas terus? Kan gak rohani. Siapa bilang, Bapak Ibu? Istirahat yang cukup itu adalah bagian dari iman juga. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Ya, ada contohnya. Nah, ketika Tuhan Allah menciptakan alam semesta ini, ingat ada hari Sabat, hari perhentian di mana Allah beristirahat. Tuhan memberi contoh, ada waktu untuk berhenti, tidak terus bekerja, beraktivitas. Ada Sabat, hari berhenti, istirahat, hari untuk datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus ya, ketika dia di dunia juga memberikan contoh yang jelas tentang hal beristirahat ini. Tentu Bapak Ibu saudara ingat kisahnya ketika Yesus tertidur ya di buritan kapal. Dia tidur pulas, Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidur pulas. Ya, murid-muridnya saat itu ketakutan karena perahu diterpa gelombang yang besar, ada angin kencang menerpa perahu. Tapi Tuhan Yesus tidur, dan saya yakin tidurnya pulas itu. Gak tercatat ya apakah ngorok atau tidak tercatat. Tapi bayangkan dalam situasi perahu diombang-ambingkan gelombang yang menerpa, bahkan para murid yang nelayan sebagian besar itu ketakutan. Mereka takut kalau tenggelam. Tapi Yesus bisa tidur. Ya. Ini menunjukkan Yesus ya juga beristirahat ketika dia turun ke dunia ya dan melayani. Tuhan memberi teladan, perlu waktu untuk istirahat di tengah segala kesibukan pelayanannya. Ya, di dalam Markus pasal ke-6 ayat 31 tercatat seperti ini, di Markus 6 ayat 31. Lalu Yesus berkata pada mereka, pada para muridnya, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Jelas ayat ini menunjukkan ya, untuk makan saja mereka tidak sempat. Kita bisa membayangkan ya, kita bisa membayangkan betapa sibuknya, betapa repotnya Yesus Kristus bersama para murid hari-hari itu. Sehingga tidak ada waktu untuk melayani diri sendiri, untuk makan itu pun tidak sempat. Markus 6 ayat 31 menjelaskan itu. Sehingga ketika pelayanan sudah selesai, Yesus berkata kepada para muridnya, marilah ke tempat yang sunyi. Supaya apa? Ayat itu menjelaskan, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Ya, kita tidak terus menerus ada dalam kebisingan, di dalam hiruk pikuk aktivitas kehidupan sehari-hari. Yesus memberi teladan yang jelas ya, bahwa kita perlu beristirahat. Dia ajak para muridnya untuk menyendiri dan beristirahat. Yesus memahami bahwa istirahat itu penting bagi tubuh kita, bagi jiwa kita. Kalau tubuh kita capek, jiwa kita, emosi kita juga akan capek. Dan kalau tubuh dan jiwa kita bermasalah, kecapean, spiritual kita, rohani kita pun akan mengalami gangguan. Ini jelas ya, Yesus tahu bahwa kita, tubuh kita perlu istirahat. Yesus tidak terus-menerus sibuk, tetapi punya waktu untuk berdoa secara pribadi.
Dia melayani Bapaknya yang di surga dalam doanya secara pribadi. Dan Yesus ajak murid-muridnya untuk itu. Yesus kasih contoh ya buat murid-muridnya untuk beristirahat, kemudian untuk berdoa secara pribadi kepada Bapa di surga. Mari kita periksa diri kita Bapak Ibu. Dalam hari-hari belakangan ini, berapa waktu tidurmu? Apakah masuk dalam standar kesehatan yang disarankan 6-8 jam? Kalau kita tidur kurang dari 6 jam terus-menerus, kita perlu kasihan terhadap diri kita. Karena efeknya buruk dalam jangka panjang. Banyak penyakit bisa muncul tadi seperti yang saya sebutkan. Jantung, stroke, hipertensi, gangguan hormonal, ya, gangguan pencernaan, dan ada banyak macam lagi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kalau kita mau tetap sehat, tetap kuat, tidak mengalami burnout, mari sediakan waktu yang cukup untuk beristirahat, baik untuk tidur ya sekitar 6 jam sampai 8 jam seperti yang disarankan ya, ataupun ada waktu untuk sendirian. Ambil waktu istirahat, tidur cukup, matikan HP ya. HP seringkali yang membuat kita tidak memiliki waktu istirahat yang cukup. Kita perlu kadang menyendiri seperti yang dilakukan oleh Yesus dan para murid. Ajak keluarga kita mungkin untuk healing ya. Ini hari libur ya. Anda bisa ajak keluarga Anda, pasangan Anda, atau orang-orang dekat Anda untuk healing. Istirahat sejenak. Menyingkir dari kebisingan ya. Bahkan punya waktu untuk rileks. Itu penting Bapak Ibu. Dan kemudian Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi Elia ketika mengalami burnout? Jangan pikul beban sendirian. Nabi Musa, Nabi Elia tidak sanggup sendirian. Mereka merasa habis dan tak berdaya karena tekanan masalah yang begitu berat dan besar yang terus menerus. Nah, dari kisah yang tadi saya ceritakan tentang Nabi Elia, Tuhan menyediakan penolong buat Nabi Elia. Bahkan Tuhan kuatkan dirinya gak sendirian, masih ada 7.000 orang. Ya, ada 7.000 orang yang masih setia kepada Tuhan. Jadi untuk penerapan dalam hidup kita, ketika ada beban pekerjaan, pelayanan, ada persoalan yang begitu banyak, ya, pekerjaan yang perlu diselesaikan begitu menumpuk, kita bisa minta bantuan ya dengan orang-orang yang dapat kita percayai. Kita bisa bekerja sama dengan tim kita sebaik mungkin. Ingat Bapak Ibu, saudara sekalian, bahkan kita ini adalah tubuh Kristus ya. Gereja adalah tubuh Kristus, dan tubuh Kristus terdiri dari banyak anggota, di mana tiap satu anggota dengan yang lain punya fungsi yang berbeda, tetapi itu saling memerlukan, saling melengkapi. Jadi mari, ketika beban begitu besar, mari jangan pikul sendirian. Kita bisa minta bantuan dengan tim, dengan orang-orang di sekitar kita. Bangun komunitas, curhat tentang beban itu ya. Itu kan menolong kita untuk tidak mengalami burnout atau keletihan yang parah. Kemudian Bapak Ibu, seperti yang dialami oleh Nabi Elia, Tuhan itu hadir dalam keheningan. Tuhan berbicara dalam angin sepoi-sepoi. Jadi sediakan waktu, jangan lupa untuk kita bersaat teduh, untuk melayani Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi. Ya, secara pribadi kita perlu berdoa kepada Tuhan.
Kita perlu mendengar suara Tuhan. Seperti yang dialami oleh Nabi Elia ketika dia ada dalam kesendiriannya. Tuhan berbicara dalam angin yang sepoi-sepoi. Dan ini membantu pemulihan Nabi Elia. Dan saya percaya ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, di situ ada kuasa Tuhan yang memulihkan kondisi kita. Tuhan akan pulihkan kita dari kelelahan kita, kecapean kita. Dan Tuhan akan berikan pewahyuan pada kita, pencerahan pada kita tentang hal-hal berikut yang harus kita kerjakan dan harus kita selesaikan dengan pertolongan dari Tuhan. Yang perlu kita ingat Bapak Ibu, ketika persoalan datang begitu berat menerpa hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, kadangkala kita memang merasa sendirian seperti Nabi Elia. Kok semuanya meninggalkan aku? Semuanya tidak melakukan kehendak Tuhan. Nabi Elia merasa seluruh bangsanya sudah menyimpang dari Tuhan, melanggar perjanjian dengan Tuhan. Tapi Tuhan tunjukkan yang masih ada 7.000 orang yang setia kepadanya. Kadang kita memang merasa sendirian Bapak Ibu, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang tetap dekat dengan kita. Dia Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dia tidak pernah melupakan perjanjiannya. Dia yang berjanji menyertai kita, Dia akan genapi. Karena itu, mari kita datang kepada Tuhan. Ya, di dalam Matius pasal 11 ayat 28, Tuhan Yesus mengundang para muridnya. Ketika persoalan begitu menekan, ketika beban begitu berat menekan hidup kita, dan kita merasa tak berdaya, kita merasa akan habis atau hancur, Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya. Dalam Matius pasal 11 ayat ke-28, Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari, ketika kita merasa berbeban berat, kita merasa semua yang kita lakukan kok tidak ada gunanya, seolah-olah gagal, gak berdaya, datanglah kepada Tuhan. Terima undangan dari Yesus ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Elia dalam keheningan menghadap kepada Tuhan. Dan Tuhan datang menemui dia. Tuhan berbicara di dalam keheningan, memberikan tugas-tugas dan penguatan kepada Nabi Elia yang saat ini sedang terpuruk. Dan ketika itu terjadi dalam hadirat Tuhan, Nabi Elia mengalami pemulihan. Dia mendapat kekuatan baru untuk menyelesaikan tugas dari Tuhan yang harus diselesaikannya. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya tidak tahu persoalan berat apa yang sedang menekan hidup Anda. Tapi satu hal yang perlu kita perhatikan, Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Dia selalu menyertai kita. Dia Allah yang peduli dengan diri kita. Karena itu jangan lari jauh dari Tuhan, tapi larilah mendekat kepada Tuhan. Larilah mendekat kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak datang kepada Tuhan dan menerima undangannya untuk ada di dalam hadiratnya, kita akan habis. Kita tahu ya, orang yang mengalami kelelahan, letih secara fisik, emosional, bahkan berpengaruh terhadap spiritualnya, itu bukan hanya orang-orang yang kerja dunia sekuler, tapi juga para hamba Tuhan bisa mengalami ini. Pria atau wanita bisa mengalami ini. Bahkan anak-anak sekolah pun bisa mengalami hal ini, yang namanya burnout. Kecapean yang luar biasa, letih, lesu, loyo, gak berdaya, merasa semuanya habis dan gelap. Kalau kita tidak datang kepada Tuhan dalam kondisi ini,
hal yang buruk bisa terjadi, kematian bisa datang. Kita tahu ada hamba Tuhan, ya, ketika mengalami burnout, dia bukannya datang kepada Tuhan, minta kekuatan Tuhan, tapi dia bunuh diri. Ada hamba Tuhan seperti ini. Kita bisa melihat banyak juga anak muda, ketika tekanan masalah begitu berat menerpa, dia tidak berani menghadapi kehidupan dan dia bunuh diri, lompat dari gedung tinggi dan mati. Mari terima undangan Yesus. Ketika kita mengalami keterpurukan, ketika kita merasa tak berdaya lagi, ya, ketika kita merasa sudah tidak mampu lagi, datang pada Tuhan, mendekat kepadanya, dan Tuhan berjanji, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, beban berat kami dalam tangan-Mu. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita lemah, datanglah kepadanya. Dan jangan lupa, sediakan waktu untuk beristirahat secara cukup setiap hari, maka hidup kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah dan kasih-Mu yang luar biasa. Kalau hari ini kami boleh menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Berkati semua yang melayani, Tuhan lihat, Tuhan perhitungkan juga hamba-Mu Bapak beritaruh di siaran firman. Tuhan pakai makin menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan sepanjang hari ini yang berlibur, yang ada di Semarang, di tempat yang masih bekerja, semuanya baik adanya. Dan kami percaya hari ini naungan berkat Tuhan ada dalam hidup kami. Mujizat pasti kami alami. Terima kasih Bapa, kami masuki hari dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.